sebelum balik ke Jakarta, aku mau beli sedikit oleh-oleh khas Semarang untuk dibawa pulang. Di sini semua jual oleh-oleh khas Semarang ya. Bandeng yang paling bagus tuh dulu terkenal dari Juwana, dari Pati Juwana, daerah Pati sana. Oh, jadi namanya Wingko ya? Wingko, betul. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan sekarang aku lagi berada di Jalan Pandanaran yang ada di kota Semarang. Dan Jalan Pandanaran ini terkenal sebagai pusat oleh-oleh dari kota Semarang. Jadi hari ini sebelum balik ke Jakarta, ini hari terakhir aku di Semarang. Sebelum balik ke Jakarta, aku mau beli sedikit oleh-oleh khas Semarang untuk dibawa pulang. Jadi begini suasana di Jalan Pandanaran, kota Semarang. Dan Jalan Pandanaran ini dikenal sebagai jalan termahal yang ada di kota Semarang. Karena harga tanah di sini sangat mahal sekali. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari orang lokal Semarang, harga tanah di Jalan Pandanaran bisa mencapai 60 juta rupiah per meter persegi ya. Di sini selain pusat oleh-oleh banyak juga perkantoran, bank, dan rumah makan juga. Dan depan sini ada juga Bank Mandiri. Jadi pusat perkantoran juga di kota Semarang. Jalan Pandanaran. Dan kalau kita berjalan lagi ke depan sana sudah merupakan pusat oleh-oleh dari kota Semarang. Jadi buat yang ingin beli oleh-oleh boleh datang ke Jalan Pandanaran nih. Di sini semua jual oleh-oleh khas Semarang ya. Ada wingko babat, bandeng presto, lumpia. Ini wingko babat ya, khas Semarang juga. Satu jalanan nih semuanya. Jadi kita udah sampai di sebuah toko yang menjual oleh khas Semarang, namanya Bandeng Juwana. Ini wingko campur. Jadi oleh-oleh khas Semarang ya. Ini apa nih? Oh, ini aneka mochi. Banyak sekali oleh-oleh, aneka oleh-oleh ada di sini. Jadi satu area ini mochi semua. Katanya mochi di kota Semarang cukup terkenal juga ya. Mbak, kalau aneka bandengan di mana ya, bandeng-bandeng? Oh, pesannya di sana. Bisa dibawa pulang ke luar kota nggak? Aneka macam bandengnya, ketahanannya banyak Pak. Dipakai yang beberapa bulan, beberapa hari aja. Oh, ada juga. Oke, masih. Oke, jadi samping saya sudah ada pemilik dari Bandeng Juwana yang ada di Jalan Pandanaran ini ya. Betul. Salah satu pusat oleh-oleh yang ada di kota Semarang. Ya. Nah, ini Jason sendiri merupakan generasi ketiga pengelola dari toko oleh-oleh Bandeng Juwana Elrina ya. Iya, betul. Oke. Kalau dari sejarahnya dulu almarhum kong saya itu waktu tahun 81 bangun toko oleh-oleh ini Bandeng Juwana. Dulu awalnya impiannya almarhum Pak Daniel, Dr. Daniel itu pengen buat sebuah bakery. Cuma karena dulu pensiunan dari rumah sakit Kusta, terus
modalnya nggak terlalu besar dan termasuk PNS ya, jadi waktu uang pensiunan PNS nggak terlalu besar. Yeah. Jadi kita Pak Daniel dulu buat nyoba-nyoba buat bandeng untuk dijual. Kenapa bikin bandeng itu? Karena memang bandeng mungkin terkenal khas Semarang, dan awalnya memang kita bukan toko oleh-oleh bandeng pertama. Kita yang kalau Pak Daniel sering cerita itu kita urutan ke-8. Kalau dari toko bandeng-bandeng yang di Pandanaran ya, yang pertama ada bandeng Presto, kemudian nomor 2, nomor 3 kita yang urutan ke-8 di tahun 81. Pada saat itu memang bandeng sudah terkenal di kota Semarang itu ya? Ya, sudah. Sudah cukup terkenal. Makanya sebenarnya kalau di logonya kota Semarang ada ikannya. Itu ada ikan bandengnya itu. Ciri khasnya ya? Ada ciri khasnya. Kemudian tahun 81 kita nyoba pada tanggal 3 Januari tahun 81 Pak Daniel buka toko di sini, dan waktu itu belum bentuk toko, itu masih rumah, jadi masih cuma buka etalase kecil gitu. Jadi kayak semacam bukan warung sih ya, tapi toko kecil gitu toko kecil lah ya. Karena Pak Daniel pun waktu tahun 81 masih praktek, masih aktif jadi dokter. Jadi mungkin sampingan aja ya, sampingan gitu ya? Betul, sampingan aja. Sebenarnya impiannya itu Pak Dokter pengen menyekolahkan anak-anaknya ke luar. Makanya pengen aku harus jadi pengusaha untuk bisa menyekolahkan anak-anakku di luar. Nah, ini namanya bandeng Juwana. Ini Juwana, kok bisa namanya jadi bandeng Juwana gitu ya? Nah, ada 2 alasan sebenarnya. Yang alasan yang pertama, bandeng yang paling bagus tuh dulu terkenal dari Juwana, dari Pati Juwana, daerah Pati sana. Kemudian alasan kedua adalah istri dari almarhum Pak Daniel, kakeknya ya, kakek saya. Dan istrinya almarhum Ibu Ida Nursanti dari asli Juwana. Kota Juwana ya? Dari kota Juwana. Kota Juwana itu di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, di Pati sana. Yang terkenal dengan penghasil bandeng ya? Betul, di zaman dulu. Sampai sekarang bandeng dari sini ini masih diambil dari Juwana sana nggak? Ada beberapa tempat, tapi emang kebanyakan juga dari Pati sana ambilnya. Kalau di toko kami sendiri, kalau dari bandeng, itu yang orang paling banyak cari, itu yang bandeng Duri Lunak, yang original. Bandeng Duri Lunak. Betul. Kalau bandeng Duri Lunak kita ada 3 varian. Ada bandeng Duri Lunak yang biasa, yang tahannya dalam 3 hari di luar kulkas. Terus ada yang bandeng vakum. Nah, vakum itu juga ada 3 macam. Berarti total 4, sorry. Ada yang vakum kering, yang tahannya 3 bulan di luar kulkas. Terus ada vakum spesial, yang 1 bulan di luar kulkas. Terus ada bandeng vakum basah. Kalau yang vakum kering tuh tahan sampai 3 bulan ya? Sampai 3 bulan. Suhu ruang itu ya? Di suhu ruang. Kalau masukin ke freezer mungkin lebih lama lagi. Bisa lebih lama lagi sih kalau freezer. Kalau vakum basah spesial sama juga. Kalau masukin freezer lebih lama lagi. Bisa lebih lama ekstensinya. Kalau cara pengolahannya setelah diberi pulang itu, cara pengolahannya langsung dimakan atau gimana ya? Kalau kita sebenarnya bisa untuk langsung dimakan. Cuma kalau untuk yang vakum, kadang orang manasnya suka dimasak, bisa digoreng telur. Tapi kalau males kayak saya ya, kadang di microwave aja bisa. Langsung aja, bisa langsung dimakan pakai nasi. Di air fryer pun juga bisa. Air fryer bisa juga. Air fryer juga bisa. Kayak gitu. Betul. Kalau untuk harganya tergantung ukuran atau gimana nih? Ya, tergantung ukuran. Kalau yang isi 3 itu yang paling mahal biasanya. Harganya sampai kisaran berapa ya kisarannya? Kalau untuk yang Duri Lunak biasa itu 138 untuk yang bandeng isi 3. Yang penting yang paling besar. Kalau yang paling kecil yang isi 5 atau 6 itu 128. Per kilo ya? Per kilo, betul. Jadi kalau misalnya pesannya cuma setengah kilo ya nanti harganya menyesuaikan. Nggak harus kilo juga. Betul. Ini kita juga ada beberapa yang kita buat sendiri juga produksi. Ada wingko babat. Wingko babat. Ini wingko babat oleh-oleh khas Semarang juga ya? Sebenarnya kalau wingko babat itu dari kota Babat aslinya. Bukan babat perut sapi ya, bukan. Dari wingko babat, dari kelapa. Asalnya dari kota Babat ya? Betul, dari Dan wingko itu sendiri? Dari kelapa, ada campuran tepungnya, tepung ketan. Jadi namanya wingko ya? Wingko, betul. Kita ada 4 varian rasa kalau yang wingko. Ada yang coklat, durian, nangka, sama kelapa muda. Ini yang original. Ini yang ori gitu? Ori, iya. Kalau yang ori yang seperti ini. Ini yang ori. Boleh cobain nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Ada tusuk. Ada tusuk juga.
Kenyal-kenyal gitu ya? Iya. Rasa kelapanya terasa sekali. Asik. Silakan. Kalau di sini selain wingko kita juga ada lumpia. Lumpia ada juga. Lumpia ada juga. Kalau lumpia sebenarnya Semarang terkenal banget sama lumpia. Ya, kota lumpia ya kan? Ya, kota lumpia sebenarnya. Cuma kita juga lumpia kita produksi sendiri. Yang tahu bakso kita juga buat sendiri, sama kita bakpia patok kita juga jual sendiri. Kalau yang paling rekomendasi deh dari Jason sendiri, kalau datang ke Semarang selain bandeng apa lagi ya? Kalau selain bandeng, Iya. kalau saya sih paling suka sebenarnya wingko sama mochi sih. Wingko sama mochi. Iya. Favorit sendiri ya, pribadi Iya, ya? pribadi. Itu Oke. favorit pribadi sih. Kalau ini yang mochi ini. Ini mochi ya? Iya. Kalau mochi, Aneka rasa juga ya, variannya aneka banyak rasa ya? juga. Ada macam-macam. Ini kita ketemu salah satu pengunjung ya. Ini dengan Mbak siapa namanya? Salva. Salva, dari mana Mbak aslinya? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi? Ya. Udah sering dong ke Semarang? Ini kuliah untungnya di sini. Kuliah di sini? Iya. Oh, sudah lama di sini? Ini lagi semester akhir, Mas. Semester akhir. Iya. Jadi ini beli oleh-oleh buat bawa pulang atau gimana? Buat temen, ini kebetulan teman saya lagi berkunjung ke Semarang. Iya. Terus ini kan terakhir ke di sini. Terus ya udah saya ajakin oleh-oleh. Soalnya emang biasanya beli tempat oleh-oleh di sini. Oh, main di sini? Ya, di sini. Yang paling rekomendasi apa Mbak di sini? Mochi. Mochi? Iya. Oh, mochi ya memang di sini? Mochi Gemini. Dari 2019 itu pokoknya kalau mau pulang ke Bekasi pasti harus bawa mochi sih, Mas. Wajib bawa ini memang ya? Wajib harus bawa. Kalau untuk bandengnya gimana Mbak? Kalau bandeng sih saya kurang ya, Mas, karena dari keluarga pun kurang suka. Oh, jadinya oke. saya nyari oleh-oleh yang sepatutnya aja mereka suka gitu. Oke. Jadi saya paling aman ya baunya mochi gitu. Ya, tapi kalau teman-teman yang datang ke sini biasanya dibawa ke sini terserah mau mereka bawa Terserah, apa ini ya? makanya saya ngantar teman saya, terserah mau ngambil apa gitu kan. Hari ini beli apa aja nih? Mau gigit ya? boleh. Ada sale, ada opak, ada leker. Tapi saleh kan ada di mana-mana. Nah iya, Mas, jadi kayak tergantung persepsi aja sih, Mas. Ya, oke. Yang wajib tetap mochi berarti ya? Wajib, makanya saya bakal bawa ini kalau meskipun keluarga saya nggak minta, pasti saya selalu bawain mochi buat pulang ke Bekasi. Oke, makasih ya. Ya. Kalau ini yang vakum apa nih, Bu? Itu yang vakum basah spesial. Oh, basah spesial. Iya. Itu 1 bulan di luar kulkas. Oh, 1 bulan yang kayak gini. Iya. Basah spesial ya? Iya. Kalau vakum basah? Kalau vakum basah biasa seperti ini. Tahanannya 5 hari. Ini Nanti vakum nanti biasa. dipres. Nanti dipres dulu. Oh, nah ini mau dipres dulu. Iya. Ini yang ukuran gede berarti ya? Itu ukuran Sedang atau besar? sedang. Sedang ya? Itu ukuran Isi sedang. 4. Yang kayak gini isi 4 Iya. kilo. 1 kilo. Oh. Oke guys, aku sudah selesai belanja oleh-oleh. Sekarang mau balik ke hotel, habis itu kita ke bandara ya. Balik ke Jakarta. Ramai sekali di Jalan Pandanaran nih, di daerah pusat oleh-oleh. Nah, pesawat aku nanti jam 4.50 sore. Sekarang masih jam 1. Masih ada waktu 3,5 jam lagi. Kita santai-santai. Balik ke hotel dulu. Ya guys, jadi sekarang aku sudah berada di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Siap-siap untuk balik ke Jakarta lagi. Dan kita lihat isi dari Bandara Ahmad Yani ini ya. Jadi ini merupakan terminal baru yang baru diresmikan tahun 2018 silam oleh Bapak Joko Widodo. Sekarang aku mau check-in dulu. Ini ada koper. Jadi begitu masuk banyak restoran di sini ya.
Tapi sebelum check-in kayaknya aku mau makan dulu. Ini lihat ada KFC, meskipun kelihatannya biasa, tapi berbeda dengan KFC yang ada di Tiongkok sana. Lagi kangen banget makan KFC. Jadi kita makan dulu sebelum nanti check-in koper ya. Pesawat aku jam 5 sore nanti. Sekarang masih ada 2 jam lebih, jadi ada waktu buat makan dulu ya. Udah kangen banget dengan KFC yang ada di Indonesia. Oke, kita makan dulu. Dan bedanya KFC yang di sini dan di Tiongkok sana. Di Tiongkok sana nggak ada saus sambalnya. Dan ini kulitnya juga beda juga. KFC yang di Indonesia dengan di Tiongkok sana. Aku lebih demenan di sini, yang di Indonesia. Crispy-nya itu loh. Ayamnya juga masih juicy banget. Tapi aku nggak pesan nasi ya. Nasinya aku ganti jadi french fries. Terus kalau dulu pas kecil makan KFC kayak gini, kulitnya aku sisain buat terakhir ya. Terakhir baru makan. Disayang-sayangin. Oke, jadi seperti ini Bandara Ahmad Yani Semarang. Ini salah satu airport, eco airport ya, atau airport yang ramah lingkungan yang ada di Indonesia. Dan Bandara Ahmad Yani ini dibangun di atas rawa atau air, sehingga juga disebut sebagai Bandara Apung. Konsepnya serba putih seperti ini, minimalis. Tapi di depan saya ada sebuah pavilion berwarna merah yang bernuansa oriental. Sangat kontras sekali ya dengan terminal bandara yang serba putih seperti ini. Tiket? Harus tunjukin tiket ya? Oh, iya. Saya orang Indonesia. Tunjukin tiket. Dua orang atau satu orang aja? Iya. Yang trik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini dia. Ke Halim? Ya, terima Halim. kasih. Sama-sama. Ya. Tiketnya saja disiapkan dulu. Jadi ini check-in-nya di sini, counternya di sini. Kita sudah masuk ke dalam gedungnya. Putih bersih, kelihatannya nyaman sekali ya. Dan di sini ada mesin self check-in juga. Kalau nggak ada koper bisa check-in sendiri di sini. Mesin check-in otomatis. Tapi karena aku ada koper, kita ke counter sana ya. Aku hari ini naiknya pesawat Citylink dari Semarang menuju Jakarta, menuju Bandara Halim, Jakarta. Ya guys, ya sekarang kita sudah selesai check-in dan pemeriksaan keamanan. Jadi terminal baru dari Bandara Ahmad Yani Semarang ini setiap tahunnya mampu menampung kurang lebih 7 juta penumpang. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 800.000 penumpang per tahunnya. Dan konsep Eco Airport atau bandara ramah lingkungan ini tercermin dari sistem air, pengolahan air yang disebut sebagai reverse osmosis. Jadi air bersih yang digunakan Bandara Ahmad Yani Semarang ini selain dari PDAM juga mengolah air payau dan air hujan ya menjadi air bersih.
Dan di dalam bandara juga ditampilkan Gambang Semarang. Jadi ini merupakan seni tradisional Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari seni musik, seni tari, dan komedi juga. Jadi di sini ada ilustrasinya seperti ini. Gambang Semarang ya namanya. Ya, jadi ini bandaranya menurut aku cukup bagus ya, modern, cukup luas juga. Dan ditampilkan juga ilustrasi Gambang Semarang, kesenian khas Jawa Tengah. Jadi ini ruang tunggunya. Gerbang keberangkatannya nanti dari sini ya. Dan kalian denger nggak sih diputar lagu tradisional juga, jadi terasa banget vibe-nya Jawa. Dan di sini ada juga tempat bermain anak-anak dan ada musola juga. Dan di sini ada internet corner juga, jadi kita bisa surfing di sini ya. Bisa googling di sini. Di sini juga ada sebuah area menampilkan foto-foto jadul Kota Semarang. Ini ada namanya Kali Semarang, Kali Mberok Semarang. Di sini ada Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Dan ditampilkan juga Wali Kota Semarang, foto-foto dari Wali Kota Semarang dari periode ke periode. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Aku mau balik Jakarta, dan sesampainya Jakarta aku bakal nginap 2 malam ya, sebelum akhirnya balik lagi ke Beijing. Okay, see you next time. Bye bye.